Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Saat ini saya sedang berada di Menda Adhikara Farm yang terletak di Desa Banjaranyar, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Nah, saat ini saya sedang bersama pengelolanya ini, Mas Wisnu ini, Mas Wisnu yang masih sangat muda, tapi sudah mengelola sebuah farm ya, farm yang di sini memang dipelihara untuk kambing-kambing perah. Nah, kita akan banyak bertanya soal farm ini. Ya, selamat sore Mas Wisnu. Selamat sore Pak. Ya, ya. Bisa diceritakan nggak ini kapan farm ini mulai ada? Ya, farm ini didirikan tahun 2022 Pak. 2022, ya. 2000 kemarin. Kebetulan sebelumnya sih saya kerja. Saya bangun nih bareng ada 2 tim yang di lapangan, bersama ada tim eksternal. Ya sebenarnya investor sih gitu. Itu ceritanya saya sempat kerja di Bogor, teman saya juga Mas Ahmad juga kerja di daerah Bekasi. Terus waktu itu ada panggilan gitu, sebenarnya tawaran. Mungkin ngelola untuk peternakan, peternakan dari awal, tapi bikin dari mulai bikin proposalnya, analisis usahanya dan sebagainya. Nah itu karena kita punya mimpi untuk bisa punya usaha, ini kita iyain. Kita ngajuin resen. Tahun 2021 kita selesai, terus di akhir Desember 2021 kita bikin proposal waktu itu. Bikin proposal, bikin analisis usaha buat pengajuan skema usaha peternakan kambing dan domba waktu itu Pak. Domba. Jadi waktu itu akhirnya di tahun 2002 kalau nggak salah bulan Februari Maret itu kita mulai pencairan awal. Jadi kita awal ada depan sama belakang. Depan itu kita awalnya fokus untuk domba. Kalau yang belakang fokus kambing gitu. Kita jalan fokus untuk pengemukan sama breeding selama 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. 2022 sampai Desember 2022. Berjalannya waktu itu memang banyak kendala ya, walaupun saya basis peternakan, alumni peternakan juga Pak, alumni peternakan UNSUR. Pas ya ilmunya. Ya, alhamdulillah Pak. Lulusan 2020, ya berarti kan baru fresh graduate lah. Peternakan. Ternyata banyak kendala Pak. Ya walaupun udah belajar 4 tahun, ternyata banyak yang belum kita tahu gitu kan. Makanya belajar lagi, ternyata mulai skema pasarnya, analisis usahanya. Akhirnya di tahun akhir 2022 ini kita coba untuk ganti skema. Jadi yang awalnya kita breeding sama pengemukan, kita coba beralih ke perah. Gitu. Awalnya kita beli susu kambing dulu Pak. Jadi awalnya itu kita ada cari-cari peternak nih. Kunjungan ke sana ke sini ada susu kambing, terus kita beli. Kita beli harga dulu kan kita kan 30. Kita lobby, kita mau jual lagi, akhirnya kita dapat harga 25. Nah, 25 kita mau nyoba jualan karena baru. Kita pakai promo. Promonya 25, kita beli 25, kita jual 25. Kita emang enggak nyari untung, cari pasar dulu waktu itu. Ternyata laku Pak. Jadi sehari itu kita habis 3 liter 5 liter kan lumayan ya. Waktu itu akhirnya wah ini potensi nih, ada pendapatan harian, ada pendapatan tahunan dari anakannya kan gitu. Akhirnya di awal tahun 2023 Januari Februari Maret kita kaling Mbak. Ternak-ternak yang nggak produktif, yang kiranya nggak proper buat perah, kita jual, kita ganti ke perah. Waktu itu sisa sekitar 10-15 ekor. Etawa sama Jawa Randunya. Gitu. Jadi standar kita waktu itu adalah 1 liter Pak. 1 liter. Jadi indukan yang breeding, sisa breeding itu yang susunya 1 liter kita pertahankan. Waktu itu standarnya gitu. Kita nggak muluk-muluk. Terus sisanya kita ambil dari saper-saper teman-teman. Kita beli yang derean, kita yang dari buntingan. Sampai waktu itu kita mulai awal di Maret 2023 itu sekitar 35-40 ekor lah. Gitu. Alhamdulillah 3 bulan dari yang lahiran keluar sehari 2 liter, 3 liter, naik 10 liter, 20 liter sampai di Desember 2023. Saya masih ingat betul itu titik saya benar-benar merasa yang dari 0 sampai sehari itu kita dapat 65 liter sehari Pak. Luar biasa. Dari kapasitas berapa ini? Dari dulu 35 ekor. Mungkin yang diperah sekitar 31 sampai 33 lah. Per harinya ya. Per hari yang diperah itu. Dari total populasi ya memang yang nggak diperah cuma dikit ya, hampir semua diperah. Tapi kita dapat 65 liter sehari. Dari teman-teman yang sebelumnya saya kunjungan itu belum ada peternakan yang sehari segitu. Yang saya kunjungi ya Pak, mungkin tidak ada. Jadi wah ini
kita bisa nih belum satu tahun kita bisa produksi banyak dan hasil juga lumayan. Akhirnya kita mulai berkembang, ngembangin. Jadi anak-anak betina kita keep, nggak pernah kita jual. Jantan-jantan kita baru jual umur 1 minggu, umur 3 hari. Ada yang beli ya silakan ambil. Kita timbang, kita jual. Sampai sekarang ini posisi dari 35 ekor menjadi 100, hampir 120 lebih ini. 120. Iya. Untuk indukannya yang bisa diperah atau semua? Total semua, Pak. Total semua. Oh, iya. Dari mulai 30 ekor artinya udah hampir 3 kali lipatnya, Pak. Iya. Ya, luar biasa ya, baru 1 tahun malah 1 tahun kurang ya. Ini berarti sampai sini 2 tahun 2 tahun ini 2 ya. tahun. Iya. Waktu itu loh, waktu 2023 itu baru 1 tahun itu sudah 60 liter. Iya, alhamdulillah. Nah, ini untuk jenis-jenis yang di perah ini kebanyakan jenisnya apa, Mas? Kalau sekarang kebanyakan sapera, Pak. Karena dari Jawara dulu sama Etawa yang kita punya, kita kawinkan sama Sanen. Jadi udah sapera di sini kebanyakan. Jadi Sanennya full blood ya? Sanennya full blood. Ya. Sanennya full blood. Nah, itu pola pakannya bagaimana, Mas? Kalau kita sistemnya frekuensinya 2 kali, Pak. Pagi sama sore. Ya. Cuma memang kita bertahap. Pagi itu kita kasih konsentrat dulu. Konsentrat, setelah konsentrat selesai kita kasih hijauan. Setelah konsentrat langsung hijauan. Iya, hijauan. Karena kan kita dari depan sampai belakang ya. Jadi ketika belakang udah selesai, kan depan udah habis nih. Nah, yang depan mulai hijauan gitu. Iya. Nanti setelah itu kalau udah habis kasih minum, Pak. Minumnya kita bukan air putih ya, kita ada campuran juga susu. Apa? Oh, campuran susu. Susunya susu expired, Pak. Oh, gitu. Susu bubuk, susu expired. Kita ada rebus air, terus kita campur susu expired buat diminumkan. Semua, nggak cuma yang cempe, nggak cuma yang dere, semua indukan kita minum semua. Gitu. Ada kedelai juga sih. Iya. Setelah itu selesai siang, nanti sore lagi mulai ngasih pakannya. Awalnya konsentrat lagi dulu, kasih hijauan, minum lagi. Segitu terusnya. Jadi frekuensi 2 kali, cuma memang bertahap. Konsentrat, hijauan, minum. Konsentrat, hijauan, minum. Gitu. Terus sorenya hijauan lagi? Iya, hijauan lagi. Iya. Itu konsentratnya itu bikin sendiri atau beli? Kalau konsentrat dulu pernah beli, Pak. Cuma karena kita perah ya, kita butuh mungkin khusus ya, akhirnya kita racik sendiri. Sampai sekarang, jadi awal-awal di 2023 itu perah di bulan Januarian kita memang masih beli. Karena kita udah masuk perah, baca-baca ya, karena aku dulu mahasiswa ya, Pak. Kebutuhan antara sapi potong, sapi perah kan beda-beda. Akhirnya kita cobalah, karena nggak ada di pasar yang kita temuin, kita akhirnya nyoba ngeracik sendiri. Jadi kita eksperimen, kita bikin formulasi sampai saat ini ya alhamdulillah gitu. Maka percobaan. Iya. Ya, ini untuk produk di sini itu hanya susu atau bibitan juga? Artinya ketika ada orang yang membutuhkan bibit baik jantan atau betina, bisa nggak ke sini? Oke. Saat ini sih kita memang utamanya itu susu ya, Pak. Susu. Ya. Terus sama pakan. Kalau bibit biasanya kalau jantan kita pasti lepas. Kalau betina tahun kemarin kita memang belum lepas. Mungkin tahun 2025 ini mungkin kita bisa lepas karena gitu ya. Kebetulan kan kita udah penuh. Karena udah penuh. Jadi mungkin ada beberapa yang ketika anak baru kan nggak cukup nih kapasitas kandang. Jadi mungkin bisa kita jual di situ. Untuk pola perawatannya bagaimana, Mas Wisnu? Kesehatannya apa gimana, Pak? Ya, artinya apakah dimandikan tiap hari atau kasih vitamin tiap bulan sekali atau bagaimana itu? Oke. Untuk perawatan pemandian kita itu rutin di 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. 2 minggu kita mandi. Pertama untuk menjaga kesehatannya, yang kedua juga biar susu kita nggak bau perengus ya, Pak. Oh iya. Bau mandinya seger gitu. Kalau misalnya pengobatan vitamin sendiri, kita memang usahakan minim jangan sampai ada pengobatan. Kita lebih baik mencegah, Pak. Jadi untuk pengobatan kita minimalisir, suntik-suntik itu minimalisir. Jadi sebisa mungkin ternak itu bisa sehat dengan pakan dari pakannya gitu. Karena yang kita, kalau saya sih biasanya percaya gini, seandainya kalau misalnya kambing ternak yang kita pelihara itu pakannya bagus, otomatis kan imun atau antibodinya kuat, sehingga akan minim sekali terkena penyakit gitu. Jadi ya alhamdulillah sekarang ya untuk masalah penyakit atau kematian memang jarang, malah nggak pernah gitu, Pak. Mungkin ada kiat-kiat khusus ya, tips-tips mungkin buat peternak-peternak memula ya. Kalau mau ternak kambing ini apa yang harus dilakukan begitu? Pertama sih niat dulu, Pak. Ini paling penting sih, apapun yang kita lakukan tuh niatnya. Jadi kita pelihara kambing tuh niatnya seperti apa? Yang kedua, oke lah niatnya mungkin ya untuk sebagai usaha atau nyari nafkah. Yang paling penting adalah apakah kita cinta dengan ternaknya apa enggak, Pak, gitu. Jangan sampai kita cuma cinta uangnya tapi kita nggak cinta sama ternak. Itu kan salah ya, Pak. Jadi ibarat kata ya
ternak itu diperalat gitu. Karena yang salah satu prinsipnya adalah apa yang kita berikan ke ternak, apa juga yang akan kita terima dari ternak gitu. Kita memberikan yang terbaik buat ternak, ternak juga akan memberikan yang terbaik buat kita. Jadi pertama tuh niat dan juga kasih seneng lah, minimal seneng sama ternaknya. Yang kedua memang harus punya ilmu, Pak. Ilmu di sini bukan cuma sekedar pemeliharaan, manajemen kesehatan, itu memang basic lah yang harus diketahui, makannya, kebutuhan pakan dan sebagainya. Nanti sepanjang perjalanan juga akan belajar kok ketika kambing ini kenapa, nanti juga bisa sharing-sharing kan sambil belajar. Sebenarnya yang paling pertama ya suka. Yang ketiga itu adalah masalah pemasaran, Pak. Pemasaran. Jadi percuma kalau kita udah bisa ternak, pelihara tapi nggak bisa jual. Jadi ya buat apa kita ternak? Ya kalau hobi sih oke ya. Tapi kan kita juga namanya manusia punya kebutuhan, apalagi yang memang niatnya awal untuk mencari nafkah. Ya mungkin pasar ini jadi salah satu hal yang paling harus diperhatikan dulu nih. Harus dianalisa dulu. Analisis dulu nih gitu. Apakah kita bisa jual apa enggak atau enggak gitu? Apakah di pasarnya ada di pasaran di lingkungan itu apa enggak gitu. Tapi yang kalau ada orang jualan pasti ada orang beli sih gitu. Tinggal kita berani untuk produknya. Siap produk dan siap memasarkan apa enggak gitu. Kalau kita ada yang jual pasti ada yang beli kan gitu. Konsepnya. Jadi usianya sekarang Mas Wisnu berapa? Masih 26, Pak. 26, ini luar biasa ya. Ini sangat menginspirasi teman-teman semuanya. Masih muda tetapi punya pemikiran bisnis yang sangat luar biasa, khususnya terkait dengan kambing perah. Saya kira itu Mas Wisnu untuk sementara. Kapan-kapan mungkin kita bisa main lagi ke sini. Sekian teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.